لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah bertemu kembali di Al-Barka Channel. Saya baca di dalam kitab Subulus Salam Al-Musilati ila Bulughil Maram min Adillatil Ahkam, karangan Syekh Muhammad bin Ismail Al-Amir As-Sun'ani pada juz 2, tepatnya di dalam bab haji. Al-Hajju bi fathil muhmalah, kata haji dalam bahasa Arab yang ditulis dengan huruf ha tanpa titik, yang dibaca fathah al-hajju atau bahkan dibaca kasroh al-hijju, termasuk salah satu rukun Islam menurut sebagian besar para ulama. Dan haji pertama kali diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada tahun 6 Hijriah. Akan tetapi Ibnul Qayyim berpendapat bahwa haji mulai diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada tahun 9 atau 10 Hijriah. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, al-umratu ilal umrati, ibadah umroh satu hingga ibadah umroh berikutnya, kafaratun lima bainahuma, bisa menghapus dosa di antara keduanya. Wal hajjul mabruru, dan haji yang mabrur, laisa lahu jazaun illal jannah, tidak ada balasan baginya kecuali surga. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sedangkan yang dimaksud dengan haji mabrur adalah alladzi la yukhalituhu syai'un minal ismi, ibadah haji yang tidak dicampuri dengan sesuatu yang mengandung dosa. Misalnya biaya yang didatangkan dari jalan yang haram, hasil mencuri, hasil korupsi, hasil menipu, atau hutang tidak dibayar. Haji mabrur adalah haji yang dibalas oleh Allah dengan surga, yaitu haji yang tidak bercampur dengan hal-hal yang mengandung dosa. La yukhalituhu syai'un minal ismi. Pendapat ini adalah pendapat yang dipilih oleh Imam An-Nawawi. Sedangkan pendapat yang lain, pengertian haji mabrur adalah alladzi tazharu thamratuhu ala sahibihi, yaitu ibadah haji yang kelihatan jelas buahnya dari orang yang melakukannya, seperti bi ayyakuna haluhu baron, tingkahnya, pola tingkahnya menjadi lebih baik. Ini tanda haji yang mabrur. Bi ayyakuna haluhu ba'duhu khairon, yaitu haji yang setelah pelakunya melakukan ibadah haji, pola tingkahnya lebih baik min halihi qablahu, daripada pola tingkahnya sebelum melaksanakan ibadah haji. Sedangkan kata umroh menurut bahasa, umroh menurut bahasa berarti az-ziyarah, berkunjung. Sedangkan menurut syarak, ihramun wa sa'yun wa tawafun, melakukan ihram, melakukan sa'i, melakukan tawaf, wahalkun, dan memotong rambut. Demikian pula kata haji artinya juga berkunjung, mengunjungi Baitul Haram. Ada pendapat yang dikeluarkan atau yang difatwakan oleh ulama-ulama yang bermadzhab Maliki, yukrohu fis sanati aksaru min umrotin wahidin, di dalam satu tahun dimakruhkan melaksanakan umroh di atas satu kali.
Wastadallu lahu bi annahu sallallahu alaihi wasallam. Ulama-ulama Malikiyah mengambil dalil bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yaf'alha min sanatin ila sanatin, tidak melaksanakannya, tidak melaksanakan umroh kecuali setahun sekali, setahun berikutnya baru melaksanakan lagi. Hadis dari Aisyah di dalam kitab Subulus Salam juz 2 halaman 243. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, 'alan nisa'i jihadun?" Hai Rasulullah, apakah ada jihad yang diperuntukkan untuk para wanita? Qala, Rasulullah menjawab, "Na'am, iya, betul. Para wanita juga mempunyai jihad. 'Alaihinna jihadun la qitala fihi." Mereka mempunyai jihad yang tidak ada peperangan di dalamnya. Apa itu? Al-hajju wal umratu, yaitu melaksanakan haji dan umroh. Hadis berikutnya datang dari Jabir bin Abdullah. Beliau berkata bahwa suatu hari telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam A'rabi, atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam A'rabiyun. Telah datang A'rabi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, ya Rasulullah, A'rabi itu berkata, "Hai Rasulullah, akhbirni anil umrati." Berilah kabar kepadaku tentang umroh. Awajibun hiya, apakah umroh itu wajib? Faqala, maka Rasulullah menjawab, la, tidak, umroh tidak wajib. Wa anta tamiro khairun laka. Andaikan kamu mau melaksanakan umroh, maka itu bagus bagimu. Perlu digarisbawahi, siapa itu A'rabi? Di sini saya baca A'rabi wahum sukanul badiyah, orang-orang yang bertempat tinggal di desa di bangsa Arab. Jadi orang-orang desa itu A'rabi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah dipertanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mas sabil?" Hai Rasulullah, apa yang dimaksud sabil? Karena di dalam Al-Quran ada kata manistata'a ilaihi sabila. Apa yang dimaksud sabil? Qala, Rasulullah menjawab, az-zatu warrahilatu. Yang dimaksud sabil adalah bekal dan kendaraan. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 97, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Banyak ahli tafsir yang mengartikan bahwa fazzatu syartun mutlakun, bekal itu merupakan syarat mutlak, harus dipersiapkan dan harus ada. Sementara warrohilatu, rohilah, kendaraan, ini berlaku liman daruhu ala masafatin, bagi orang yang rumahnya, jarak rumahnya dengan Baitul Haram membutuhkan perjalanan masafah, perjalanan jauh, maka harus menyiapkan kendaraan. Sedangkan Ibnu Zubair beserta para jamaah di kalangan tabi'in berpendapat bahwa annal istita'ata hiya as-sihhah. Kata istita'ah yang dimaksud di sini adalah kesehatan, la ghairu, bukan yang lain. Bukan hanya mempunyai bekal untuk melaksanakan ibadah haji di tanah suci, akan tetapi juga ada anggaran yang diperuntukkan untuk keluarganya yang ditinggalkan. Karena ada kata-kata Rasulullah, kafa bil mar'i isman ayyudayya mayya'ulu. Sudah cukup berdosa untuk seseorang yang menyia-nyiakan, tidak merawat, tidak mengurus orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Dan sudah barang tentu pasti ketika seseorang melaksanakan ibadah haji sekian puluh hari, maka yang ditinggalkan, keluarga yang ditinggalkan di rumah dipastikan tidak kekurangan makan dan kebutuhan lain. Di dalam kitab yang sama, Subulus Salam, pada halaman 248,
ada seorang perempuan yang datang kepada Rasulullah SAW dan dia berkata, inna ummi nadharat, sesungguhnya ibuku telah bernadar antahujja, untuk melaksanakan ibadah haji. Falam tahujja hatta matat, akan tetapi beliau tidak melaksanakan haji sampai beliau meninggal. Afa ahujju anha, apakah aku harus menggantikan haji yang ditinggalkan oleh ibuku? Maka Rasulullah SAW berkata, hujji anha, laksanakan haji untuk nazar ibumu. Ara'aita law kana ala ummika, apa pendapatmu jika ibumu mempunyai beban dainun, hutang, beban hutang. Akunti qadiyatahu, adakah kamu yang membayar hutangnya? Uqdullaha, maka bayarlah hutangnya karena Allah. Fallahu ahaqqu bil wafa, karena Allah lebih berhak untuk ditepati. Maka jika orang tua yang sudah berniat bernazar untuk melaksanakan ibadah haji, akan tetapi sampai meninggal dunia belum berkesempatan untuk melaksanakannya, maka anak-anaknya jika ada kemampuan mengerjakan ibadah haji untuk mengqadha nazar orang tuanya. Masih dari Ibnu Abbas, aku mendengar Rasulullah berpidato. Beliau berkata, wala tusafirul mar'atu illa ma'adhi rahmin, wala tusafirul mar'atu, janganlah seorang wanita berangkat melaksanakan ibadah haji illa ma'adhi mahromin, kecuali bersama dengan mahram. Kemudian ada seorang laki-laki yang berdiri dan berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya istriku telah pergi melaksanakan ibadah haji, sedangkan aku mempunyai kewajiban untuk berangkat di salah satu pertempuran, di salah satu peperangan. Bagaimana ini? Maka Rasulullah menjawab, intolik fahujja ma'a imro'atika, pergilah melaksanakan ibadah haji bersama istrimu. Ini berarti seorang wanita melaksanakan ibadah haji harus didampingi dengan mahram atau suami. Dalam potongan sebuah hadis, la tusafirul mar'atu, hendaklah seorang perempuan jangan bepergian perjalanan semalam illa ma'adhi mahramin, kecuali bersama dengan mahram. Akan tetapi banyak ulama yang berpendapat seorang wanita boleh bepergian sendirian, berpindah dari desa satu ke desa yang lain, min daril harbi, dari desa yang terjadi konflik, wal makhofati, tempat yang menakutkan, wali qadha'id dain, untuk membayar hutang. Ini juga diperbolehkan untuk pergi sendiri karena ini kewajiban yang mendesak. Waraddil wadi'ah, memberikan titipan, ini juga mendesak. Warruju minan nusus, kembali dari nusus, ini juga sendiri boleh. Pergi sendiri diperbolehkan untuk wanita. Akan tetapi para ulama berbeda pendapat bagaimana wanita yang pergi sendiri untuk melaksanakan ibadah haji yang wajib, dalam arti haji pertama kali seumur hidup. Haji yang pertama itu haji yang wajib. Menurut pendapat Imam Syafi'i, perempuan boleh berangkat melaksanakan ibadah haji sendirian jika dirasa perjalanannya aman. Wakila, dan ada yang mengatakan yajuzu lahas safaru, diperbolehkan bagi perempuan itu untuk pergi idza kanat dzata hasyamin, ketika dia mempunyai para pembantu atau pergi dengan rombongan, ini diperbolehkan. Menurut Imam Ahmad bin Hambal, seorang suami wajib mengawal istrinya ketika istrinya keluar untuk melaksanakan ibadah haji, ketika tidak ada orang lain yang menyertainya. Dalam arti orang lain ini rombongan atau orang-orang yang dipercaya. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ad-Darul Qutni dari Ibnu Umar,
seorang perempuan yang mempunyai suami, mempunyai harta yang cukup untuk melaksanakan haji, tetap tidak diperbolehkan untuk berangkat haji illa biizni zaujiha, kecuali ada izin dari suaminya. Masih hadis dari Ibnu Abbas, sesungguhnya Nabi SAW mendengar seorang laki-laki yang membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Seorang laki-laki membaca talbiyah, dan laki-laki itu mengatakan, an subrumah, hajiku saya peruntukkan untuk subrumah. Lalu Nabi berkata, siapa itu subrumah? Laki-laki itu menjawab, akhun li, dia adalah saudaraku. Lalu Rasulullah bertanya, apakah kamu sudah melaksanakan haji? Laki-laki itu menjawab, belum, aku belum melaksanakan haji. Qala, maka Rasulullah berkata, hujja an nafsik, berhajilah untuk dirimu sendiri. Thumma hujja an subrumah, baru kamu boleh berhaji untuk subrumah, saudaramu itu. Jadi bisa difahami, orang yang melaksanakan haji untuk orang lain tentu harus sudah melaksanakan haji wajibnya sendiri. Dia sudah pernah melaksanakan ibadah haji. Masih dari Ibnu Abbas, Rasulullah berkata, innallaha kataba alaikumul hajja, sesungguhnya Allah mewajibkan atas kalian semua ibadah haji. Maka Aqra bin Habis bertanya, afi kulli amin ya Rasulullah, apakah kewajiban haji itu di setiap tahun ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, andaikan aku mengatakan begitu, maka wajib setiap tahun. Akan tetapi al-hajju marrotan, haji itu cukup satu kali seumur hidup. Famazada fahuwa tatawu'un, selebihnya hukumnya sunnah. Haji kedua, haji ketiga, keempat dan seterusnya hukumnya sunnah. Hadis ini menunjukkan bahwa kewajiban melaksanakan ibadah haji cukup satu kali seumur umur, cukup satu kali seumur hidup. Sekian, semoga membawa keberkahan dan kemanfaatan. Mohon maaf atas segala khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.